Oke, semalam ada pertandingan yang seru banget ya. Pertandingan FA Cup Liverpool melawan Arsenal yang dimana dilaksanakan di Emirates Stadium, dan juga ini pertandingan yang memang big match ya di weekend kali ini, dan juga cukup rame setelah pertandingan bisa gue lihat karena ada statement Coach Justin yang cukup kontroversial ya untuk fans Liverpool. Dan juga pastinya kita harus hargai pendapatnya Coach Justin karena semua orang bebas berpendapat tentunya. Dan di sini gue sebagai fans Liverpool tentunya ingin mereview pertandingan Arsenal melawan Liverpool semalam dengan seobjektif mungkin. Dan untuk itu langsung aja kita bahas review video kali ini. Let's go. Oke, pertandingan semalam berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Liverpool. Skor yang dimana cukup melegakan ya, karena memang sebenarnya di awal pertandingan para fans Liverpool pastinya cukup khawatir karena memang banyak nama-nama unggulannya kayak Salah, kayak Szoboszlai yang bisa main. Dan ditambah lagi di menit-menit menjelang pertandingan mulai ada Van Dijk ya yang tiba-tiba illness ya, tiba-tiba meriang gitu. Dan lucunya mau nggak mau harus disuruh pulang oleh Jurgen Klopp ya untuk istirahat. Dan ini benar-benar hal yang cukup mengerikan ya, mengkhawatirkan ya untuk para fans Liverpool, karena menjadi pertandingan dengan tantangan yang cukup besar ya, karena Liverpool harus menghadapi Arsenal di kandangnya Arsenal dan dengan tanpa pemain-pemain intinya. Dan di situ artinya lini belakang Liverpool harus diisi pemain-pemain muda. Di situ pengganti Van Dijk ada Quansah ya, dan di mana Quansah juga beberapa kali bisa kita lihat ya di game week Liga Inggris sebelumnya melakukan banyak kesalahan dan cukup mengkhawatirkan ya tentunya untuk bisa ditonton. Dan di situ juga ditemani oleh Konate pastinya, dan di sebelah kiri ada Joe Gomez dan di sebelah kanan ada TAA, Trent Alexander-Arnold, dan holding midfielder ada McAllister. Lalu selanjutnya di lini tengah ada Curtis Jones, dan di attacking midfielder di situ bisa gue lihat cukup berotasi ya, ada Gakpo, ada Luis Diaz, dan juga ada Nunes yang cukup fluid. Kadang-kadang bisa kita lihat Luis Diaz di sebelah kiri lalu Nunes di tengah, dan kadang-kadang sebaliknya, kadang-kadang juga ada Gakpo yang di depan. Jadi memang cukup fluid. Dan di sebelah kanan ada yang cukup stick, itu ada Harvey Elliott. Dan juga di sini artinya Liverpool masih menggunakan pakem utamanya 4-3-3. Dan di sisi lain ada Arsenal. Di sini Arsenal yang menggunakan formasi yang cukup lengkap sebenarnya. Di kiper ada Ramsdale, di lini belakang ada Gabriel dan Saliba, di sebelah kiri ada Ben White, di sebelah kanan ada Kiwior, dan di tengah ada Jorginho, ada Declan Rice, ada Odegaard, dan di lini depan ada Havertz, ada Saka, dan juga ada Gabriel Martinelli, yang dimana itu membuat kita yang nonton para fans Liverpool cukup suram ya, karena ini pemain inti semua dan menghadapi pemain-pemain yang cukup lapis kedua nih dari Liverpool nih. Dan tentunya bener aja di awal-awal babak pertama memang banyak gempuran yang masuk ya dari Arsenal, dan banyak juga big chance yang masuk. Di situ bisa gue lihat di menit-menit awal ada Joe Gomez yang melakukan kesalahan dan juga menyebabkan masuknya big chance dari Havertz, di mana Havertz melakukan cutback ke Gabriel Martinelli atau ke Saka seingat gue, tapi memang untungnya diblok oleh Konate, dan untuk bola reboundnya ditendang oleh Odegaard, dan lagi-lagi untungnya mengenai mister gawang. Dan itu adalah salah satu big chance yang memang cukup besar banget di awal-awal pertandingan. Dan praktis di 10 menit awal pertandingan memang Liverpool cukup banyak digempur oleh Arsenal ya, dan dikurung pertahanannya. Tapi memang selepas dari 10 menit awal ini untungnya Liverpool berhasil keluar dan berhasil kembali menyerang ya. Dan juga di situ bisa gol akhirnya Nunes juga mampu gitu untuk bisa menekan melalui sisi kiri, dan memang bisa gue lihat ya Nunes memang sebenarnya sejatinya cukup kencang larinya, dan juga patut gue harus apresiasi untuk speednya yang cukup kencang, terlepas dari memang finishingnya juga masih cukup buruk ya. Tapi memang dari segi speed ini cukup membantu berkontribusi terhadap terjadinya tendangannya Trent Alexander-Arnold yang mengenai mister gawang. Dan ini benar-benar yang bisa teman-teman lihat di belakang nih, iya itu mengenai mister gawang, itu benar-benar magic ya. Dan itu juga tentunya kontribusi dari Nunes yang berhasil melakukan penetrasi di sebelah kiri. Dan babak pertama memang selesai menurut gue cukup sedikit ya untuk big chance yang masuk ya, dan juga cukup konservatif bisa gue lihat semalam permainannya, dan nggak cukup berani menyerang ke depan dan cukup bermain aman. Dan sampai di pertengahan babak kedua pun pertandingan masih cukup pace lambat ya, nggak banyak permainan cepat terjadi. Jadi ya ini memang cukup agak sedikit ngantuk ya di tengah pertandingan ya. Tapi untungnya ada keberuntungan ya yang didapatkan oleh Liverpool dari kesalahan Kiwior untuk bisa melakukan kesalahan menyundul ke gawangnya dia sendiri dan melakukan gol bunuh diri tentunya. Dan ini berkat tersendiri untuk Liverpool. Dan selepas dari itu memang peta pertandingan cukup berubah, yang dimana Arsenal melakukan serangan full di situ bisa gue lihat, dan juga meninggalkan lubang di pertahanannya dia tentunya. Dan ini membuat serangan balik cepat juga cukup banyak terjadi di akhir-akhir pertandingan. Dan bisa kita lihat akhirnya Luis Diaz bisa mampu cetak gol dari serangan balik cepat. Dan juga beberapa kali bisa gue lihat sebelum dari Luis Diaz mencetak gol banyak juga gitu serangan yang masuk dari Luis Diaz, dan juga dari Nunes, dan juga dari Jota ya bisa gue lihat di situ. Tapi memang sayangnya pertahanan Arsenal masih cukup kuat, dan juga bisa gue bilang memang Arsenal ini bermain cukup bagus ya. Dan Arsenal ini bermain cukup oke sebenarnya. Dan
memang di sini ada faktor luck juga ya yang bisa membantu Liverpool untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan semalam, dan ini tentunya hal yang cukup menyedihkan pastinya untuk Arsenal ya, karena ini ketiga kekalahan beruntun Arsenal ya di 3 pertandingan terakhir. Dan bisa gue lihat juga sebenarnya Arsenal dengan statistik yang ada juga cukup oke, dan di sini kan gue lihat ya untuk statistiknya yang dimana bisa kita lihat nih ya, untuk statistiknya aja nih sebenarnya Arsenal lebih unggul dari tembakan 18 gol berbanding 12 gol untuk Liverpool, dan juga ada tembakan ke gawang lebih banyak juga Arsenal dengan 5 tembakan ke gawang, dan penguasaan bola juga banyakan Arsenal ya 55% berbanding 45% untuk Liverpool. Jadi benar-benar ini cara permainan, secara taktik memang lebih unggul Arteta, tapi memang secara finishing Arsenal masih di bawah Liverpool karena memang Arsenal cukup kurang luck ya untuk di depan gawang. Kemarin bisa gue lihat beberapa kali tendangannya berhasil diblok oleh Konate, ya mana Konate sendiri patut gue acungi jempol, semalam bermain dengan cukup oke banget. Bisa gue lihat ya di Twitter ini ya, beberapa kali Konate berhasil mengintercept bola dan berhasil memblok bola dengan bagus banget ya, bisa teman-teman lihat sendiri tuh, untuk cutback dari Havertz berhasil diblok loh oleh Konate. Itu yang bisa gue bilang tadi ya, kesalahan di awal-awal menit babak pertama, dan juga di sini beberapa kali di babak kedua berhasil diblok juga oleh Konate yang cukup heroik bisa gue bilang. Ini benar-benar man of the match harusnya Konate untuk di pertandingan semalam, karena memang berhasil menggagalkan banyak serangan dari Arsenal, dan juga berhasil duel nih melawan Havertz beberapa kali, dan juga berhasil mengantongi Gabriel Martinelli. Memang sebenarnya tadi bisa gue lihat di awal tuh Trent Alexander-Arnold kacau juga tuh untuk bisa gampang banget dilewatin sama Gabriel Martinelli, dan juga di sini Konate untungnya berhasil mengintercept bola dengan sangat baik ya. Ya, Konate bisa gue bilang cukup oke banget, bisa berhasil membuat Liverpool cukup aman ya dilepas ditinggal oleh Van Dijk semalam gitu. Jadi cukup lumayan lega lah kita untuk bermainnya Konate cukup oke ini ya. Dan juga di sini bisa gue lihat ini beberapa statement yang memang cukup kontroversial ya dari Coach Justin yang menyebutkan salah FC tanpa salah kita bisa lihat apa gitu ya. Itu cukup kontroversial. Dan juga di sini ada nih Ben White yang dimana cukup ngamuk ya, berhasil dikolongin sama Jones, dan bener-bener suatu hal yang cukup mengagetkan. Dan juga Jones kan kabarnya mau dibeli sama Arsenal ya, jadi ini bener-bener mungkin Arsenal akan cukup semakin kepincut ya untuk permainan Jones malam untuk bisa segera membeli Jones gitu ya. Yang mana ini adalah salah satu calon kapten kita di masa depan harusnya untuk Jones ini. Dan dari Jurgen Holik juga bilang overall Arsenal bermain sangat bagus ya, sesuai dengan apa yang gue bilang tadi, juga jago membuat chance juga tadi seperti gue bilang, chance-nya juga cukup banyak, dan secara data statistik juga sebenarnya Arsenal mengungguli Liverpool ya dari segala aspek ya, dari segi ball position, shoot on goal, total shoot yang masuk, dan juga ini adalah salah satu intermezzo dari Nunes ya yang ngeplak-ngeplakin pala fans ya, dan juga ada Konate yang ngebuang topinya. Ini benar-benar kocak banget ya, intermezzo banget ya, dimana di sini bisa kita lihat nih ada Konate ya yang dan ini gol dari Luis Diaz ya, yang mana gol yang cukup mantep banget bisa gue bilang, ke pojok kanan atas gawang Ramsdale, dan ini benar-benar ngebuat kemenangan Liverpool yang cukup solid 2-0. Dan juga ada Clark, dan juga ada bek kanan Liverpool, gue lupa bek kanan Liverpool yang semalam menjadi pemain pengganti ya, dan membuat Trent Alexander-Arnold ada di lini tengah, itu namanya Connor Bradley. Itu GG banget mainnya semalam. Jadi bisa gue bilang itu salah satu bek kanan penerusnya Trent Alexander-Arnold ya, harusnya ya. Cukup oke mainnya, bisa gue bilang cukup konservatif sih. Mirip-mirip Taylor, mirip-mirip bek kanan yang memang nggak cukup menyerang tapi cukup oke defense-nya, dan juga bahkan bisa gue bilang lebih bagus defense-nya daripada Trent Alexander-Arnold. Dan ya berikut beberapa yang bisa gue notice ya untuk di pertandingan kali ini. Dan juga untuk Arsenal bisa gue bilang bermain memang cukup bagus, tapi memang untuk luck sendiri belum berada di pihak Arsenal. Dan juga gue harap Arsenal bisa segera bangkit di beberapa game ke depan, dan juga kita harap Arsenal bisa kembali ya berada di tempatnya sebagai Big Four, sebagai tim yang berada di perebutan tahta juara pastinya kita harap. Dan juga untuk Liverpool kita harap juga harusnya bisa terus konsisten, karena gue melihat sebenarnya ini cukup berbahaya banget ya kalau emang tadi Konate nggak bermain cukup bagus, kayaknya bakal kebobolan banyak harusnya. Jadi gue harap sih harusnya Liverpool bisa bermain cukup konsisten ya untuk di beberapa game ke depan, terlepas dari nggak adanya Salah juga, nggak adanya Szoboszlai, jadi mungkin akan sedikit bermasalah pastinya di depan untuk bisa mencetak gol harusnya. Jadi ya kita harap semoga Liverpool bisa bertahan di puncak klasemen sampai akhir musim dan bisa meraih tahta juara keduanya ya di 30 tahun terakhir, yang dimana seperti disinggung oleh Coach Justin juga tadi ya, bahwa Liverpool hanya sekali juara ya di 30 tahun terakhir. Dan ya kayaknya berikut kurang lebih untuk review singkat yang bisa gue sampaikan, semoga menjadi insight juga ya untuk teman-teman semua di pagi ini yang cukup cerah ya, dimana ini jam pagi.
Dan ya kayaknya itu aja untuk teman-teman yang punya insight lain, yang punya pendapat lain, bisa feel free tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat happy tentunya untuk bisa baca komen teman-teman semua. Dan ya kayaknya itu aja, sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.